Kita akan awali dengan tafsir surat Al-Fatihah. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan ayat yang pertama. Di sini tertulis ayat pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Menurut Syekh As-Sa'di di sini, saya tidak akan baca satu kata per kata, saya akan bawakan kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah sore ini. Kalau satu per kata tidak selesai. Bismillah, apa tadi? Dengan menyebut nama Allah. Menurut Syekh As-Sa'di, bahwa nama yang kita gunakan untuk mengawali bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah itu bukan hanya satu nama saja, tapi seluruh nama Allah yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita gunakan sebagai pembuka di dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Dan para ulama tafsir menjelaskan, kenapa kita membaca Al-Quran, membuka setiap aktivitas kita dengan ucapan Bismillah, dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan yang dikandung di dalam nama-nama tersebut. Makanya orang-orang yang mengawali aktivitasnya dengan basmalah, maka aktivitas yang dia kerjakan akan mendatangkan apa? Keberkahan. Makannya berkah, aktivitasnya berkah, tidurnya berkah, safarnya berkah, keluar rumahnya berkah, masuk masjidnya berkah, karena diawali dengan Bismillah. Nama yang pertama kali muncul di dalam ayat ini Bismillah, yaitu Allah. Dan inilah Asmaul Husna yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran. Apa artinya Allah? Allah artinya adalah zat yang berhak untuk disembah, zat yang berhak untuk diibadahi. Dan nanti di akhir ayat kita akan jelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Iyyaka na'budu. Kemudian Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sering diterjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Inti kedua nama ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah. Bahwa Allah itu memiliki kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ini sangatlah luas. Saking luasnya kasih sayang Allah, mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ketika kita katakan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, apakah masuk ke dalamnya orang kafir? Masuk nggak? Masuk. Orang kafir pun juga merasakan efek dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang kafir bisa makan. Buktinya orang kafir bisa minum. Buktinya orang kafir bisa hidup. Buktinya orang kafir bisa bernafas. Buktinya orang kafir dapat hujan dari langit. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim intinya adalah menjelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah yang dirasakan oleh seluruh makhluknya tanpa terkecuali, yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang sholat maupun yang tidak sholat, yang mau beribadah maupun yang tidak mau beribadah, semuanya merasakan kasih sayang Allah. Terus apa kelebihan yang dimiliki oleh orang yang beriman? Orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah yang dikandung di dalam namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim, kata sebagian ulama, adalah zat yang kasih sayangnya diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Berupa apa? Berupa hidayah. Maka orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Karena kasih sayang Allah yang umum mereka terima, dan kasih sayang Allah yang khusus mereka pun terima. Kasih sayang Allah yang umum tadi apa? Makan, minum, nafas. Orang beriman bisa makan? Bisa. Bisa minum? Bisa. Bisa bernafas? Bisa. Orang kafir juga bisa. Terus apa keistimewaan orang yang beriman? Orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah spesial yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Apa tadi? Hidayah. Kita bisa sholat. Kita bisa apa? Baca Quran. Kita mau beribadah. Kita mau berzikir. Ini semua adalah kasih sayang dari Allah. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal? Hidayah apa makan? Hidayah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu biasa diterjemahkan segala puji. Dari mana kata segala itu? Dari al. Dari al. Ya. Alhamdu maksudnya segala pujian. Segala pujian itu berarti segala jenis pujian. Entah pujian yang dengan lisan maupun pujian dengan perbuatan, maupun pujian dengan hati. Segala pujian tersebut yang mutlak, yang sempurna, hanya kita tujukan kepada siapa? Allah. Alhamdulillah. Pujian yang sempurna, yang mutlak, yang diiringi dengan pengagungan dan kasih sayang, itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Di sini disebutkan karena kesempurnaan sifat-sifatnya.
Allah sempurna sifat-sifatnya, tidak ada satupun sifat Allah yang tidak sempurna. Keadilan Allah sempurna, kasih sayang Allah sempurna, ilmu Allah sempurna. Seluruh sifat-sifat Allah sempurna. Apakah cuma sifat-sifatnya saja yang sempurna? Tidak. Termasuk juga perbuatan Allah. Perbuatan Allah juga sempurna. Karena perbuatan Allah antara karunia dan keadilan. Maksudnya gimana Ustadz? Antara karunia dan keadilan. Takdir yang kita alami di dunia ini, ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Contoh yang enak apa? Contoh yang enak apa? Sehat. Apalagi? Rizki lancar. Apalagi? Istri cantik. Apalagi? Anak nurut, soleh, solihah. Yang nggak enak apa? Sakit. Rizkinya seret, istrinya kurang cantik, anaknya sulit diatur. Yang pertama tadi, yang enak-enak, itulah karunia dari Allah. Sedangkan yang tidak enak-enak tadi, itu adalah keadilan dari Allah. Ustaz, anak saya nakal kok adil? Ya, karena biasanya kenakalan anak itu bersumber dari kenakalan orang tua. Karena orang tua nakal, tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Makanya Allah Maha Adil. Diingatkan dengan kenakalan siapa? Anak-anaknya. Maka ketika anak nakal, jangan menyalahkan Allah. Karena itu peringatan dari Allah kepada Anda yang kurang memperhatikan pendidikan anak. Kita memuji Allah karena seluruh perbuatan Allah, menakdirkan yang enak maupun yang tidak enak, tidak lepas dari satu karunia, yang kedua keadilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ya, penguasa, pencipta, pemilik, pengatur. Itulah yang ada di dalam nama Allah, apa tadi? Ar-Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Apa yang diatur, apa yang dimiliki, apa yang diciptakan? Al-Alamin. Apa Al-Alamin? Alam semesta. Alam semesta itu berarti mencakup manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, dan seluruh makhluk yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ada nggak makhluk yang tidak kita ketahui? Wah, mungkin lebih banyak daripada yang kita ketahui. Semua makhluk-makhluk ini diciptakan, terus dikuasai, terus diatur oleh Allah. Itu arti dari Rabbul Alamin. Selesai ayat keberapa? Kedua. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita bahas tadi ketika kita membahas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulangi? Kenapa diulangi? Menurut sebagian ulama tafsir, karena sebagian orang ketika dia mendengar kata Rabbul Alamin, apa tadi? Pencipta, penguasa, pengatur, pemilik. Ketika dengar kata itu, sebagian orang merasa takut.
Biasanya kan kalau kita berhadapan dengan penguasa itu kan apa? Ngeri. Ya. Maka diingatkan sama Allah bahwa penguasa mutlak alam semesta ini adalah zat yang Rahman dan Rahim. Maka jangan sampai kalian berlebihan di dalam menakuti Allah. Walaupun Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta ini. Takut boleh, tapi takut yang proporsional. Karena ketakutan kalian harus diiringi dengan rasa harap. Karena sebagaimana Allah punya neraka, Allah juga punya surga. Sebagaimana Allah punya azab, Allah juga punya nikmat. Makanya harus seimbang antara khauf dan apa? Roja. Khauf itu rasa takut, roja itu adalah harapan. Berpindah ke ayat yang keempat. Apa bunyinya? Maliki yaumiddin. Maliki artinya adalah pemilik. Ya. Di dalam sebuah qiraah, cara membaca yang lain dibaca maliki. Pendek. Kalau tadi apa? Maliki. Cara membaca yang kedua apa? Maliki. Maknanya sama, beda. Maliki artinya adalah pemilik. Maliki artinya adalah raja, penguasa. Allah ini pemilik apa penguasa? Dua-duanya. Allah ya pemilik ya penguasa. Penguasa apa? Di sini disebutkan yaumiddin. Yaum artinya hari, din artinya pembalasan. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Hari kiamat. Di hari kiamat nanti, apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, entah perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Terus وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan dapatkan balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan dapatkan balasannya. Yaumuddin. Apa? Hari pembalasan. Siapa yang memiliki dan menguasai hari pembalasan? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti, yang bisa menentukan ini selamat atau tidak selamat, ini masuk surga atau masuk neraka, ini ganjarannya sekian, ini sekian, yang bisa menentukan semua itu adalah Maliki Yaumiddin. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat yang kelima. Ini inti dari surat Al-Fatihah. Apa? Inti dari surat Al-Fatihah. Ayat kelima. Dan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah inti kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Kita ulangi. Ayat yang kelima, intinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya Al-Quran. Al-Quran intinya kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Berarti ayat kelima ini intinya inti, intinya inti, intinya inti. Maka ayat yang kelima ini adalah
inti dari ajaran seluruh agama. Iyyaka na'budu. Objeknya mana? Iyyaka. Hanya kepadamu. Mu di sini siapa? Allah. Subjeknya siapa? Nahnu, kita. Siapa kita? Kita. Jin dan manusia. Biasanya yang namanya kalimat susunannya bagaimana? Subjek, predikat, objek. Objek ditaruh di mana? Di belakang. Saya makan korma loh. Ini mau buka kok. Saya makan korma. Saya subjek. Makan predikat. Korma objek. Rata-rata kalimat itu susunannya seperti itu. Apa dulu? Subjek, predikat, objek. Di dalam ayat ini, iyyaka na'budu dibalik. Yang ditaruh di depan sendiri apa? Objek. Kepadamu kami beribadah. Kenapa kok objeknya didahulukan? Kira-kira ada tujuannya atau tidak? Atau cuma sekedar kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya. Cuman ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Yang diinginkan dari ditaruhnya objek di depan adalah ingin menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan hanya boleh dipersembahkan buat Allah. Makanya objeknya dahulu yang disebutkan Allah. Sebelum ngapa-ngapain Allah dulu pikirin. Seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sulit atau berat? Salah. Sulit atau gampang? Berat atau ringan? Seluruh ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah saja. Berat atau ringan? Berat. Karena berat, maka kita butuh bantuan. Bantuan dari yang maha kuat. Siapa? Allah. Makanya setelah itu kita katakan wa iyyaka nasta'in. Silahkan Anda praktekkan pengetahuan yang tadi barusan Anda dapatkan. Wa iyyaka nasta'in. Apanya dulu? Apanya dulu? Objeknya. Wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in. Apa artinya nasta'in? Kami mohon pertolongan. Berarti apa kesimpulannya tadi? Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam segala urusan, dalam segala masalah, pertama kali langsung ingat Allah. Rizki mulai seret, ingat Allah. Tubuh mulai pilek-pilek, batuk-batuk, ingat Allah. Anak mulai nakal, ingat Allah. Istri mulai sulit diatur, ingat Allah. Karena yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan seluruh masalah itu adalah Allah.
Allah hanya membantu kita untuk menyelesaikan masalah? Tidak. Allah membantu kita untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Makanya di sini digandengkan antara apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu tujuannya, iyyaka nasta'in adalah sarana untuk membantu mencapai mana? Tujuan. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Ini ayat keberapa? Kelima. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa terjemahannya? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita berarti sudah belajar ayat pertama sampai ke berapa? 5. Ini ayat yang ke-6. Setelah 5 ayat kita memuja dan memuji Allah dengan asmaul husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik Maliki Yaumiddin. Kemudian kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuja dan memuji Allah, baru kita minta. Baru kita berdoa. Itu namanya berdoa dengan etika. Jadi orang, ya Allah jaluk duit ya. Bukan seperti itu. Ya. Tapi puji dan puja Allah dulu. Ini kita diajari cara minta yang benar lewat surat Al-Fatihah. Dan permintaan yang paling besar adalah ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang paling berharga yang layak kita minta kepada Allah adalah as-siratal mustaqim. Apa as-siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam. Itulah jalan yang lurus. Yang tidak ada belak-beloknya. Berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu Islam. Yang hadir di sini orang Islam semua? Alhamdulillah. Berarti nggak perlu lagi kita baca ihdinas siratal mustaqim. Masih perlu? Perlu. Karena kita yang dituntut bukan sekedar masuk Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam. Dan untuk mengamalkan ajaran Islam butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Makanya jangan pernah kita putus untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang belum ketemu Islam minta supaya ketemu Islam. Yang sudah ketemu Islam minta agar bisa istiqomah di atas Islam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini sudah diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. An'amta alaihim. Yang engkau beri karunia kepada mereka. Bahwa Islam ini sudah dititi, sudah diikuti, sudah diamalkan oleh orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. Siapakah mereka? Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa manusia-manusia istimewa yang mendapatkan karunia Allah tersebut adalah manusia-manusia yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat apa? An-Nisa ayat 69. 3 golongan. An-Nabiyyina was-Siddiqina was-Syuhada'i was-Salihin. Maaf, 4 golongan. Berapa? 4. An-Nabiyyin. Siapa? Para nabi.
as-siddiqin, orang-orang yang jujur, siap untuk menerima ajaran agama Allah tanpa banyak protes. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. As-sholihin, orang-orang yang saleh. Saya sama jenengan masuk yang mana? Nabiyin? Ya orang mungkin. Paling peluangnya di mana? As-shalihin, mudah-mudahan. Ya. Ada nggak yang nggak mau ikut jalan itu? Banyak. Secara umum orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan lurus itu ada dua. Siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Ini golongan yang pertama. Waladdallin. Kalau diterjemahkan ghairil maghdub adalah orang-orang yang dimurkai. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Apa bedanya antara orang yang dimurka dengan orang yang sesat? Bedanya kalau orang-orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang berilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, nggak mau amal. Kalau ad-dallin, orang yang sesat, orang yang beramal, nggak pakai ilmu. Contohnya al-maghdubi alaihim siapa? Orang yang berilmu nggak mau beramal. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu benar? Tahu. Tapi mereka nggak mau ikut. Punya ilmu nggak mau amal. Kenapa? Gengsi. Ya. Masa ikut orang Arab Badui? Kami kan lebih mulia. Bani Israil. Sampai sekarang orang Yahudi merasa mereka adalah manusia pilihan. Sampai sekarang. Padahal mereka jahatnya minta ampun. Ya. Ini contohnya orang-orang yang berilmu tidak mau beramal. Kalau waladhdallin, apa tadi kebalikannya? Orang yang beramal tanpa ilmu. Contohnya adalah orang Nasara, orang Nasrani. Mereka banyak beramal, tapi kurang dilandasi ilmu. Kalau orang Islam bagaimana? Dua-duanya apa? Berilmu dan beramal. Orang Islam yang mana? Yang KTP? Orang Islam yang serius di dalam menjalankan keislamannya. Alhamdulillah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu bukan ayat Al-Quran. Makanya lihat aja di mushaf Al-Quran, ada nggak tulisan amin? Tidak. Ini adalah sunnah untuk dibaca setelah selesai membaca Al-Fatihah. Apa artinya amin? Ya Allah, kabulkanlah. Apakah kita berdoa? Tadi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, selesai tafsir Al-Fatihah yang dahulu di Masjid Agung dibahas dalam mungkin ada 10 pertemuan mungkin. Ya. Berarti nggak perlu Ustaz hadir kajian Masjid Agung. Ini versi ringkasnya. Kalau di sana versi panjangnya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat buat kita semuanya. Besok kita akan berpindah ke surat An-Nas. Ya, dari belakang dulu. Ya, supaya kita bisa dapat surat-surat favorit yang sering dibaca oleh kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.